Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe dan memberikan komentar positif. Itu membuat kami lebih bersemangat untuk memperbaiki channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, Kali ini kita akan terima bicara kasih. mengenai salah satunya adalah hasil laga Indonesia U19 melawan Meksiko di turnamen Tulong. Kira-kira Ya, seperti apa nih komentarnya, Bro Ipung? ya memang gini bro ya. Hasilnya memang kita sudah tahu bahwa Indonesia kalah 2-0. Mhm. Tapi kekalahan dengan Meksiko sendiri sebetulnya sih sudah mungkin ya, sudah banyak yang memperkirakan bahwa Indonesia akan kalah melawan Meksiko karena Mhm. Meksiko sendiri kan turun juga dengan yang under 20 ya. Sedangkan Mhm. Indonesia ini adalah bagian dari persiapan menuju World Cup nanti di tahun 2023. Jadi yang diturunkan adalah under 19 gitu ya. Mhm. Nah, sementara di Meksiko sendiri kita melihat bahwa banyak ada beberapa pemain dari Meksiko yang memang sudah walaupun level usianya masih under 20, tapi mereka juga sudah bermain di tim senior di Meksiko. Mhm. Antara lain ada Benjamin Galdames maupun Efrain Alvarez. Itu sendiri di tim nasional Meksiko mereka sudah mulai dimainkan gitu loh. Mhm. Walaupun masih sebagai pemain pengganti gitu loh, Bro. Nah, Ya, di Indonesia juga kan selain gitu kan, ada Kuateh. ada Kuateh betul. Memang Kuateh tapi memang ya apa Kelas boleh dikata bahwa negaranya udah beda ya. Kuateh sendiri juga mungkin level pengalaman belum sebaik dari pemain-pemain Spanyol Oke. Meksiko gitu loh, Bro. Iya, oke. Nah, Lanjut. apalagi pemain Spanyol juga Meksiko ini juga ada yang sudah bermain di Liga Inggris seperti Santiago Munoz ya. Mhm. Nah, Santiago Munoz ini juga bermain di Newcastle United. Mhm. Kemudian ada Tion Wilke yang bermain di Liga Spanyol dan Eugenio Pizzato yang bermain di Braga, Portugal. Jadi melihat komposisi pemain seperti ini, rasanya memang Meksiko bukan lagi sebagai kuda hitam dalam turnamen Tulong, tapi dia adalah kandidat juara gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Iya, iya. Itu tapi Hmm. eh, prestasi Hmm. apa ya? Hasil laga ini kok banyak yang bilang bahwa wah menyenangkan. Hmm. Kalah Ya dua karena kosong kok menyenangkan. ya memang gitu ya, karena mungkin ya melihat bahwa dari 3 pertandingan ini Indonesia yang masuk dalam grup yang berat, tapi bisa mencuri 3 poin hasil kemenangan melawan Ghana. Yang Mhm. kita tahu bahwa Ghana sendiri juga kan levelnya sendiri sebagai juara dunia, pernah menjadi juara dunia junior gitu loh, yang diselenggarakan oleh FIFA gitu loh, Bro. Nah, Mhm. ini juga kalaupun dia Indonesia kalah melawan Meksiko dengan hasil 2-0, itu juga sebetulnya kan sudah banyak yang memperkirakan walaupun memang kekalahan 2-0 ini dianggap sebuah pencapaian yang lumayan baik karena tidak terjadi hujan gol ke kubu Indonesia gitu loh, Bro. Iya, kalau lihat di statistiknya luar biasa. Indonesia hanya berhasil menendangkan satu kali saja ke arah gawang Betul. Meksiko, Shot tapi on sementara goalnya dari ya. sananya banyak belasan malah lebih. Ya itu lagi-lagi kita beruntung masih punya ini ya Cahya Supriyadi ya sebagai penjaga gawang yang punya harapan besar di level-level berikutnya nanti gitu loh, Bro. Iya, iya, iya. Bro, ini kalau dikaitkan dengan Mm-mm. pernyataan mantan asisten pelatih kita yang sekarang melatih di Vietnam ini gimana nih, Bro? Katanya pemain Indonesia ini eh, kurang ngotot gitu. Ya, jadi memang gini, ada sebuah sinyalemen yang menarik ya dari Gong Oh Kyun. Gong Oh Kyun ini pernah menjadi asistennya Sintayong Mhm. untuk melatih tim-tim muda Indonesia. Dan karena salah satu alasan dia untuk keluar dari tim kepelatihan Indonesia adalah karena pandemi, salah satunya juga. Kemudian
dia juga ada merasakan ketidaknyamanan ketika berusaha untuk membina hubungan antara pelatih dengan pemain dengan pemain-pemain Indonesia. Karena menurut Gong Ok Kyun sendiri bahwa pemain-pemain Indonesia ini pemain yang agak susah didekati gitu loh bro. Agak susah didekati, kemudian dia juga seperti dalam tanda kutip agak malas dan agak kesulitan dalam belajar gitu loh. Nah ini juga yang kemudian memicu dari Gong Ok Kyun untuk keluar dari timnas Indonesia. Dan ternyata berikutnya kemudian dia juga ditawarkan oleh Pak Hang Seo untuk ikut melatih timnasnya Vietnam, dia ambil gitu kesempatan itu. Dan dari sana kemudian dia bisa menarik kesimpulan seperti apa yang disampaikan dalam sebuah podcast ya di ini ya di Vietnam tadi. Nah, dengan dia juga sudah melatih timnas Indonesia, dia juga sudah pernah melatih timnas Vietnam. Kemudian dia juga bisa menarik kesimpulan dari dua perbedaan cara pandang para pemain masing-masing timnas dalam hal pola kepelatihan gitu loh. Nah, ini yang menariknya bahwa Gong Ok Kyun itu kemudian sepertinya merasa lebih nyaman dengan pemain-pemain Vietnam. Karena pemain Vietnam lebih dirasa punya spirit untuk maju, lebih punya determinasi dan tidak malas-malasan dan mau menerima menerima masukan dari para pelatih gitu loh. Dan ini menurut Gong Ok Kyun mengingatkan dia pada saat dia melatih timnas Korea. Jadi itu juga sebetulnya yang kemudian memicu Gong Ok Kyun mengeluarkan statement yang seperti itu gitu loh. Walaupun memang ada satu hal yang menjadi kunci katakanlah ya, kunci keberhasilan atau katakanlah kunci keberhasilan Gong Ok Kyun dalam menangani timnas Korea Vietnam, yaitu pada saat dia sebelum melatih timnas Vietnam, dia sudah mendapat banyak masukan oleh Pak Hang Seo. Bagaimana mentreatment pemain-pemain Korea gitu loh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Gong Ok Kyun mendapatkan perlakuan yang sama dari Shin Tae-yong? Kita kan nggak tahu gitu loh. Nah, jadi itu sih yang sepertinya kemudian menjadi buah bibir ya di kalangan pemerhati sepak bola Indonesia. Kalau begitu memang kejadiannya, bagaimana kemudian tim sepak bola Indonesia bisa maju gitu loh. Dengan pelatih manapun kalau dengan pola pikir yang seperti itu agak sulit buat pelatih untuk bisa menerapkan pola-pola yang dia inginkan gitu. Karena sudah ada katakanlah memblok duluan nih dari para pemain Indonesia untuk menerima masukan atau menerima pola pelatihan dari tim kepelatihan mereka gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, benar itu yang terjadi, saya rasa siapapun pelatihnya akan sulit, bro. Jadi ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang sudah terjadi sekarang itu di mana Indonesia sekarang mulai menurun gitu ya. Kalau dibandingkan dengan, kalau dianggap dengan AFF itu kemarin di Singapura dianggap sebagai puncaknya, kan setelah itu kemudian prestasinya menurun. Mungkin bisa ada kejadian, ada kaitannya ya dengan pernyataan dari Gong ini. Ya gini, seharusnya kan kalau misalkan peak performance-nya adalah di AFF, sementara kita masih menghadapi berbagai turnamen yang justru lebih penting ya, misalkan kualifikasi Piala Asia nanti gitu loh di Kuwait. Nah, tentu ini ya yang menjadi semacam bumerang ya, bahwa puncak performa Indonesia di AFF gitu loh. Dan saya rasa sih seharusnya ini tidak boleh terjadi ya. Artinya pola kepelatihan yang harus berkesinambungan dan pola kepelatihan yang harus mempunyai target untuk naik level gitu loh bro. Jangan terjadi ada stagnasi atau malah kemunduran gitu loh. Kalau ini yang terjadi kan pasti ada sesuatu masalah gitu loh. Nah, kalau yang tadi yang disampaikan oleh Gong Ok Kyun itu benar ya, saya sih tidak bisa menilai apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau melihat pada ini ya, prestasi Vietnam saat ini di Piala Asia Under 23 di Azerbaijan, Vietnam sendiri 2 kali bertanding, 2 kali seri.
Melawan Korea dia bisa seri 1-1 melawan Thailand dia bisa seri 2-2. Tinggal dia punya tabungan satu pertandingan melawan Malaysia. Artinya apa yang dilakukan Gong Ok-yun itu sudah dalam track yang benar gitu loh bro. Ini bisa omongan dia bisa dibuktikan dengan apa yang dicapai oleh pemain Vietnam gitu loh bro. Jadi saya pikir ini warning buat pemain-pemain Indonesia gitu loh, bahwa jangan sampai apa yang disampaikan oleh Gong Ok-yun itu ternyata benar dan ini bisa menjadi bumerang buat mereka gitu loh. Tapi mungkin nggak, bro, ini adalah semacam sea war yang untuk melemahkan tim Indonesia di Piala Asia besok. Walaupun sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Vietnam kan, di Saya laga rasa enggak yang ya. enggak. Saya rasa sih enggak. Ini justru ya saya pikir apa yang disampaikan dalam podcast di Vietnam itu adalah sebuah evaluasi yang sangat ini ya, sangat clear ya. Sangat clear disampaikan oleh seorang pelatih yang pernah melatih dua tim dari dua negara yang berbeda. Yang ternyata punya hasil yang berbeda pula. Nah, hasil yang berbeda pula ini terjadi karena ada perbedaan perilaku gitu loh. Nah, perilaku Indonesia yang saya khawatirkan perilaku ini kemudian menjadi semacam kebiasaan lah ya. Kalau ini menjadi kebiasaan yang terus menerus dan tidak bisa diperbaiki, siapapun pelatihnya nggak akan bisa kita sampai ke level Asia katakanlah gitu. Bagaimana kita bisa mengejar Thailand dan Vietnam kalau itu yang disampaikan oleh Gong Ok itu benar gitu loh bro. Berarti mungkin dalam rekrutmennya harus ada unsur baru bahwa dia bukan pemalas atau yang mau belajar atau yang seperti apa gitu. Oke bro. Ya justru itu ya bro. Kan yang diambil ini adalah pemain-pemain muda. Makanya saya juga akhirnya menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Sintayong dengan banyak menarik pemain muda, salah satunya adalah untuk memutus mata rantai seperti itu. Mata rantai yang saya khawatirkan ini sudah menahun ya. Mata rantai mengenai kebiasaan pemain Indonesia yang yang menarik diri dari hubungan dengan pelatih yang tidak cair gitu loh. Kemudian sepertinya malas-malasan, sering bargaining gitu loh. Itu yang kedisiplinan juga yang jadi masalah gitu loh. Ini yang saya khawatirkan seperti itu loh. Oke bro, kalau kita dikaitkan untuk masa yang akan datang ya, apakah kemudian ini harus diterapkan sejak dini, sejak masih remaja atau masih yang pemain muda sekali gitu, untuk juga diterapkan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu bro. Nah, makanya saya sih gini ya, ada benang merah antara keinginan Sintayong untuk mendapatkan training camp ya, dengan cara mungkin adalah cara dia memformulasikan atau menemukan formula baru, menemukan pemain-pemain yang bisa mengikuti alur yang dia inginkan gitu loh. Dari sejak anak ini masih usia muda gitu ya. Karena akan lebih mudah membentuk karakter pemain yang muda usia ketimbang pemain yang sudah jadi. Saya pikir ini adalah strateginya Sintayong untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan lama gitu loh. Saya sih mikirnya seperti itu gitu loh bro. Jadi ingin dipotong satu generasi ya, kira-kira seperti Sepertinya itu ya. begitu. Sepertinya begitu bro. Oke, ini menarik sekali sih sebenarnya obrolan mengenai apa yang disampaikan oleh Gong ini. Oke sobat, kalau menurut sobat sendiri apa yang disampaikan Gong ini benar atau enggak sih? Kalau menurut saya sih kayaknya benar. Silakan tulis di kolom komentar ya bro. Kita akhiri dulu lah obrolan kali ini, kita lanjut di tema yang akan datang. Bye. Oke, bye. Thank you bro.